Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Diakon Iskandar Solihin. Dan saya Lucia Iskandar. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Jangan lupa, gereja memiliki program baru dalam tahun ini, yaitu Doa Sepakat Umat. Doa Sepakat Umat adalah sebuah program doa bersama yang akan dilakukan setiap hari di rumah masing-masing setiap pukul 10 malam. Untuk pokok doa akan dikirimkan oleh sekretariat gereja setiap hari pukul 9 malam. Untuk kamu wanita, tanggal 11 Februari ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Grace Eman dengan tema Kasih adalah Perintah. WB Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 11 Februari juga akan mengadakan persekutuan on-site di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Refli Sumanti. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 11 Februari pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah God First Love Us. Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan Faster Fellowship pada hari Sabtu tanggal 11 Februari. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita semua. Better together. Kalvari News. This is my church. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik semuanya. Sore, mengucap syukur sore ini kita diberi kesempatan untuk memulai kebaktian 3 dengan sukacita. Nah, sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang ingin kita ingat. Mulai Maret akhir kita ada flame up. Tiap bulan nanti ada flame up ya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Simbolon dan Pendeta Firmanius. Jadi flame up ini berseri. Jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mempersiapkan hati dan mengajak teman-teman kita yang selama ini mungkin jarang ke gereja. Ayo datang, ada flame up, ada firman yang akan menguatkan kita sekalian. Dan khususnya di bulan Februari ini, tanggal 12 dan tanggal 19, bagi pasangan yang datang, suami istri akan mendapat Silver Queen, biar manisnya pernikahan semakin terasa. Ya, dan jika Bapak dan Ibu membawa anak-anaknya juga dapat lagi Silver Queen sehingga nanti pulang bawa 2 ya. Jadi 2 ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh datang dengan pasangannya. Ayo Mas datang, ayo Bu datang ke gereja. Hari kasih sayang. Nah, dapat Silver Queen. Lalu ngajak anaknya juga ayo. Jadi satu keluarga full dapat Silver Queen. Ya, jadi kita tunggu tanggal 12 dan 19 datang beramai-ramai kita penuhi ruang kebaktian ini. Kayak ada tema-tema firman Tuhan yang akan disampaikan yang menguatkan kita sekalian. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami ingin memulai kebaktian 3. Ya Roh-Mu yang kudus,
yang hadir di tempat ini menguatkan kami, mempersiapkan hati kami. Sehingga sungguh Bapa, kami boleh memuji Tuhan dengan sorak-sorai, mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang mau dibentuk, dan kami mau dipersatukan dalam satu ikatan rohmu. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka supaya sampai di sini dengan sukacita. Mungkin yang tidak bisa hadir, yang kelemahan fisik, Tuhan yang mengingatkan mereka untuk bisa datang minggu depan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya ke dalam otoritas tangan Tuhan saja. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, better together. Sekali lagi ya. Oke, siap-siap ya. Kebaktian 3, better together. Calvary, this is my church. Nah, silakan duduk kembali. Dan saya malam ini ingin memperkenalkan tim yang akan melayani kita malam ini, yaitu tim Andri dan teman-teman. Dan kami percaya mereka sudah latihan dan mereka sudah mempersiapkan. Silakan. Silakan Andri. Terima kasih Pak Johan. Oke. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, kurang ini. Saya percaya ini kayaknya jiwanya jiwa muda semua nih, 17 tahun semua nih. Ada yang tua sedikit 18. Gak ada yang di atas itu ya. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan.
Masih siap memuji Tuhan, masih semangat. Kita nyanyi bersahut-sahutan. Dengan sukacita aku akan menari. Wanita dulu, setelah itu kaum pria. Siap ya, kaum wanita. Dengan sukacita. Lanjut ya, si semangat memuji Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kita percaya buat kita semua yang datang pada tempat ini, ada kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita, kasih yang tiada terukur. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus ajaib-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Dengan lebih keras kita nyanyikan, besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu.
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita semua. Silakan Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu di sepanjang malam hari hingga di sore hari ini. Bapa, kami bisa berkumpul kembali memuji Engkau, beribadah di rumah ibadah-Mu di sore hari ini. Kami percaya bahwa semua karena anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami selama 1 minggu yang lalu yang sudah kami lalui Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa keadaan kami, keberadaan kami sampai saat ini semua karena kasih-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini Tuhan, dengan segala kondisi dan keadaan yang terjadi untuk bangsa dan negara kami, dari setiap kepemimpinan para pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan dalam mengambil setiap keputusan, dalam melakukan pengembangan dan program untuk kepentingan bangsa Indonesia ini. Biarlah semua yang mereka lakukan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada dengan gereja-gereja di Indonesia dan secara khususnya Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Biarlah Tuhan kami yang semakin terus bertumbuh mengenal Engkau lebih lagi. Kami percaya bahwa di luar sana banyak jiwa-jiwa yang ingin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Banyak anak-anak muda Tuhan yang mereka belum mengenal Engkau. Dan biarlah melalui gereja ini, melalui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kami Tuhan, semua yang Engkau persiapkan, Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, untuk lebih mengenal Engkau dan membawa mereka untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat ini Bapa, kami berdoa juga untuk STT Baptis Kalvari. Tuhan, Engkau berkati institusi yang ada dan seluruh para yayasan, pimpinan, staf, dosen, dan mahasiswa. Apapun program dan pekerjaan dan setiap yang dikerjakan Tuhan, terlebih-lebih di 1 minggu yang akan mendatang ini akan dilakukan proses akreditasi kampus. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu yang bekerja, yang melayani dan mendukung sekolah ini. Biarlah Tuhan sekolah ini menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan dan setiap pribadi-pribadi yang rindu mengenal Engkau, mereka bisa diperlengkapi dan mereka percaya dan mengambil komitmen dan keputusan untuk mengenal Engkau dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan mereka dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, untuk saat ini kami mengumpulkan persembahan kami. Biarlah setiap yang kami berikan untuk melalui persembahan kami Tuhan, hanya kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara sembahan akan bagikan, kita akan
mengiringi dengan sebuah lagu, Terima Kasih Yesus, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat semua berkat-Nya yang boleh kita terima, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Bangkit berdiri dan siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya sedang jemaat saja kita bersama-sama menyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Angkat suaramu, terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus.
beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hanya Kaulah Tuhan, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau yang memimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada dan nyata dalam kehidupan kami, setiap pribadi kami Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andri. Kita mau naikkan bahwa Engkaulah Tuhan, alasan kami hidup Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun selamatkan hidup kami Tuhan. Memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Nyanyikan sekali lagi, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan kami Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Kami perlu Kau Tuhan.
Di luar Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Kami percaya Tuhan benar. Kami berseru Tuhan bahwa Engkau memang alasan kami hidup Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa, kelemahan kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Kami percaya pengorbanan-Mu adalah karya terbesar untuk hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Dengan segenap hatimu, angkat suaramu bahwa Engkaulah Tuhan karya terbesar. Besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Bapa di surga, tiada satupun yang kami kagumi dalam kehidupan ini, hanya Engkau saja. Karena karya-Mu, karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena semua yang baik anugerah daripada-Mu, itu yang Kau limpahkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada hal yang lain yang bisa kami keluarkan dari mulut yang berdosa ini, selain kami menaikkan syukur dan terima kasih kami. Karena Engkau yang melayakkan setiap kami dan membawa kami sebagaimana adanya kami sampai dengan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terimalah setiap pujian, syukur, sembah kami yang baru saja kami naikkan.
biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga percaya melalui puji-pujian tersebut ada suara Tuhan buat kami masing-masing ketika menyanyikannya. Bahwa kami menyadari betul hidup ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kasih, anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan tiba saatnya saat ini untuk kami kembali mendengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa mohon pimpinan Allah Roh Kudus saja. Sehingga pemberitaan firman yang telah Engkau siapkan bisa tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dengan lugas, dengan menyeluruh untuk kami bawa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini. Berbicara tentang Allah mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, siapapun di antara kami yang mendengar suara Tuhan sore hari ini, tiada satupun yang terlewatkan dari pesan firman yang mau Engkau sampaikan buat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat semuanya, puji Tuhan. Wow, sangat bersyukur ya sore hari ini. Terima kasih tim worship, tim musik, tim multimedia semuanya menjadi satu kesatuan yang indah untuk memuji Tuhan. Dan juga lagu-lagu yang ada sangat-sangat mensupport untuk tema di hari ini. Di dalam Alkitab, sebelum saya lebih lagi, ada berbagai ekspresi yang disampaikan ketika seseorang merasakan betul kehadiran Allah dalam hidupnya. Oke, sekali lagi di dalam Alkitab banyak ditemukan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengekspresikan bagaimana dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sedikit aja ya, gak usah semuanya. Di Alkitab yang yang familiar, yang banyak kita, Daud itu ketika merasakan kebahagiaan karena kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan, sukacita Tuhan, bagaimana ia merasakan Allah mengasihi dia, dia menari-nari dengan puji-pujiannya dia. Dia tidak pernah henti-hentinya bersyukur melalui puji-pujiannya dia. Betul ya, dia mainkan kecapi. Ada satu momen di Mazmur dia menari-nari. Di sisi lain ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang Bapak Ibu ketahui, dicatat di Alkitab. Ada juga orang-orang yang bagaimana ia merasakan kasih Kristus itu mengekspresikannya dengan berlutut. Ya, dengan berlutut karena tidak sanggup untuk melihat kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Sehingga dia harus berlutut, memalingkan mukanya untuk tidak mau ketemu dengan Allah, melihat Allah. Karena kekudusan Allah tuh buat dia sangat-sangat tidak layak dia temukan. Oke, ada juga di Alkitab yang menggambarkan bagaimana dia merasakan kasih Allah itu dengan cara melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Karena dia menyadari betul hidupnya adalah karena kasih Allah. Sore hari ini seberapa banyak di antara kita yang menyadari betul bahwa hidupnya sampai dengan sore hari ini semuanya karena kasih Allah. Seberapa banyak? Lagi seberapa banyak? Oke, luar biasa. Nah kalau gitu, saya mau minta saat ini salah satu cara kita mengekspresikan itu kan bertepuk tangan. Betul ya? Coba seberapa besar, seberapa sungguh Bapak Ibu teman-teman semua merasakan kasih Allah, mengekspresikannya dengan elu-eluan kepada Tuhan, ya, dengan puji-pujian, dengan tepuk tangan kepada Tuhan. Saya mau sore hari coba seberapa besar yang merasakan dalam dirinya, saya ada tuh karena kasih Allah. Coba bertepuk tangan. Seberapa besar kasih Allah dirasakan? Seberapa besar? Coba lebih besar lagi. Luar biasa. Bapak Ibu seperti ini. Ketika kita merasakan kasih Allah, di dalam kehidupan ini tidak bisa tertahankan. Ya. Tadi satu pujian yang bukan satu sih, semuanya semua pujian. Ada satu penggalan dari pujian yang mengatakan bahwa Yesus pegang erat tanganku. Apalagi terusannya, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup dalam kehidupan ini. Tanpa Allah kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Garis bawahi baik-baik. Tanpa Allah kita tidak bisa menjalankan kehidupan ini. Mau bertarung sekuat apa kita di pekerjaan, mau bertarung sekuat apa kita di dunia pendidikan, mau bertarung sekuat apa kita di keluarga, mau bertarung sekuat apa kita di pelayanan, dimanapun tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa melakukan itu lebih baik. Ya, nah di 1 Yohanes 4
Ada satu nasihat yang dahsyat yang Yohanes sampaikan kepada orang-orang Kristen yang menjadi tujuan dalam penulisannya. Bagaimana Yohanes ingin meluruskan kembali bahwa kehidupan orang Kristen, ya, kehidupan orang Kristen tidak bisa lepas dari yang namanya kasih. Oke. Kehidupan orang Kristen tidak bisa lepas dari yang namanya kasih. Kenapa ini terjadi? Kalau dibaca di semua pasal 1 Yohanes, bahkan Bapak Ibu lari ke 2 Yohanes, 3 Yohanes, bahkan lari ke Injil Yohanes, penulis yang sama selalu identik dengan kasih. Ya, karena sampai-sampai dia dikatakan dari 12 murid, Rasul Yohanes ini adalah orang yang paling dikasihi Yesus. Oh, berarti Yesus pilih-pilih, bukan tentang itunya. Tetapi ada satu porsi lebih karena Yohanes selalu mendapatkan waktu yang lebih banyak dengan Yesus. Yohanes selalu diberikan perhatian lebih banyak dengan Yesus. Sehingga Yesus digambarkan sebagai murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Standar kasihnya Yesus yang tahu. Ya, tetapi 11 murid yang lain pun dikasih Yesus. 70 murid dikasih Yesus. 120 murid dikasih Yesus. Dan kita pun sampai saat ini dikasih Yesus. Tapi Yohanes mempunyai porsi yang lebih, dikatakan dia murid yang paling dikasihi. Sehingga surat-suratnya itu nggak lepas dari yang namanya kasih. Mau nggak mau, Kristen sama dengan kasih. Ya, sekali lagi, mau nggak mau, fakta Alkitab menyatakan dan buat kita, Kristen adalah kasih. Dan surat ini ditulis di awal-awal orang-orang Kristen muncul ya. Jadi lebih kurang surat ini tulis lebih dari tahun 50-an pada awal-awal kekristenan muncul. Dan ditujukan secara khusus bagaimana, gini, orang Kristen pada saat itu muncul karena percaya Yesus, pegangan utama mereka belum seperti kita yang namanya Alkitab seperti ini. Yang sudah dikanonkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kristenan awal-awal belum seperti ini. Oke, sehingga pengajaran yang mereka terima selain dari para rasul, dari pemberita-pemberita Injil, dari guru-guru yang ada pada waktu itu, juga dari sebagian firman Tuhan yang ada. Maksud saya sebagian itu karena perjanjian lama pun belum lengkap. Sekali lagi belum dikanonkan. Artinya bagaimana orang-orang Kristen awal-awal belajar tentang Yesus Kristus ketika dia menghadapi apapun itu belum lengkap seperti kita saat ini. Sehingga concern daripada Yohanes untuk menuliskan surat ini adalah bagaimana supaya kekristenan awal-awal itu bisa terlindungi. Karena faktanya di awal-awal penyebaran kekristenan, hal yang paling menjadi concern dari Yohanes adalah gnostik. Ya, bagaimana pengajaran itu yang waktu itu familiar. Karena guru-guru Kristen masih sedikit. Ya, sekali lagi banyak orang percaya guru-guru Kristen masih sedikit. Sehingga ketika ada guru-guru palsu yang Yohanes katakan, yang Paulus katakan, hati-hati itu yang coba meracuni. Ya, yang coba mengganggu kekristenan mula-mula. Dan parahnya lagi, salah satu yang diusik dari gnostik ini, bagaimana kehidupan itu diatur oleh kita sendiri. Salah satu ajaran yang paling ditentang oleh Yohanes dan juga Paulus. Kekristenan nih, kita percaya Yesus ya, pegang firman Tuhan. Tetapi ajaran gnostik memberikan satu perintah dari banyaknya, itu diri ini bisa jadi pemimpin sendiri dan bisa ngatur hidup itu sendiri. Sehingga firman Tuhan, sehingga Yesus Kristus itu bisa jadi secondary. Ya, bisa jadi bagian kedua. Jadi yang menentukan kehidupan kita tuh diri kita sendiri. Itu salah satu ajaran dari gnostik yang membahayakan pada waktu itu. Sehingga Yohanes ingin meluruskan betul, menantang orang-orang Kristen di awal-awal kalau baca 1 Yohanes secara utuh. Termasuk dalam hal kasih. Karena yang seharusnya hidup saling mengasihi, sadar akan kasih Allah, orang Kristen mula-mula yang umur kekristenannya masih baru-baru itu sudah mulai terombang-ambingkan sehingga kasih itu mulai luntur. Padahal itu, ya, kenapa Yesus turun? Karena belas kasihan. Ya, kenapa Paulus melayani? Karena belas kasihan anugerah Tuhan. Termasuk kenapa surat 1 Yohanes ada? Karena belas kasihan. Sehingga kita baca di sini di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11. Kita baca bagian-bagian ini ya. Menjadi pesan luar biasa buat kita tentang melihat kasih Allah. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, lanjutkan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini umur kekristenan ketika surat ini ditulis itu belum seperti kita yang kita belajar kekristenan udah puluhan tahun gitu ya. Apalagi ketika baca surat ini berarti kalau di pertama kali ditulis sudah 2000 sekian tahun. Oke. Dan ini ditujukan kepada sekali lagi orang Kristen yang mula-mula. Awal-awal masih zamannya para rasul ya. Sekitar tahun 50-60-an. Tetapi begitu penting untuk melihat kembali karena sudah mulai digoyahkannya, disingkirkannya, ya, digantikannya pengajaran-pengajaran yang ada. Yohanes sangat-sangat serius untuk memberikan firman ini. Ya, Tuhan melihat ini penting sehingga mengilhamkan itu kepada Yohanes untuk ditulis dan Yohanes memberikan itu kepada jemaat-jemaat kekristenan yang ada. Sehingga di sini buat kita bagaimana kita bisa menerapkan kasih Allah. Saya percaya kita semua sudah menerapkan kasih Allah. Sekali lagi, saya sangat percaya kita sudah bisa dan sudah melakukan menerapkan kasih Allah. Mungkin ya, bahasa saya mungkin cara penerapannya yang berbeda. Atau juga mungkin terlupa. Mungkin tidak niat. Enggak ya. Tapi caranya yang berbeda-beda. Saya sangat-sangat percaya orang percaya itu akan melakukan perintah ini. Nah hari ini saya mau coba memberikan perenungan kembali buat kita untuk kita melihat kembali bagaimana kita bisa menerapkan kasih Allah itu. Ya, menerapkan kasih Allah yang pertama kita baca 1, 2, 3. Miliki sikap bahwa kita adalah objek kasih Allah. Kalau kita nggak menyadari bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah, kita tidak akan pernah bisa melihat kasih itu. Sekali lagi, kalau kita tidak menyadari bahwa diri ini dikasihi Allah sebagai objek kasih Allah, sebagai pribadi yang dikasihi Allah, kita tidak akan pernah ngerti dan tidak akan pernah maksimal bagaimana hidup dalam kasih itu. Bahkan untuk mengerti kasih Allah pun sulit. Sehingga kalau ada pertanyaan gini ya, gimana sih layaknya orang Kristen hidup? Gimana sih cara kita hidup sebagai orang Kristen? Sederhananya, sejauh mana engkau menyadari hidupmu begitu berharga di mata Tuhan gitu ya. Sejauh mana hidup kita menyadari begitu berharganya diri ini yang dikasihi oleh Allah. Sejauh itu juga kita akan membawa kehidupan ini karena merasakan itu. Nangkap ya? Sejauh mana kita merasakan kasih Allah, sejauh kita itu jugalah akan meresponi kehidupan ini. Kalau kita nggak merasakan betul kasih Allah gimana, ya hidupnya penuh dengan keluh kesah. Hidupnya penuh dengan putus asa, ketidakyakinan. Karena kasih Allahnya belum betul-betul secara utuh. Dia merasakan itu sebagai bagian yang penting. Ya, sehingga kalau melangkah yang ditonjolkan apa? Sayanya, saya bisa. Di pekerjaan, di sekolah, di keluarga saya bisa. Padahal tidak bisa sama sekali seperti tadi yang di awal saya katakan. Itu yang menjadi concern dari Yohanes. Sehingga begitu penting kita menyadari bahwa kita ini adalah objek kasih Allah. Unsur-unsur apa aja nih sekarang yang harus ada dalam bagian ini? Oke, saya mau mundur sedikit ke bagian ini sebelum saya lanjut. Unsur-unsur apa aja yang harus ada dalam bagian bahwa kita menyadari kita ini objek kasih Allah? Yang paling sederhana. Kita memiliki kesadaran bahwa saya orang berdosa. Kerendahan hati di hadapan Tuhan itu menjadi poin pertama untuk kita menyadari bahwa diri ini objek kasih Allah. Ya, Roma 3 ayat 23 bilang apa? 1, 2, 3. Karena semua orang, saya, Bapak, Ibu, Saudara, siapapun telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah. Gak ada satupun perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan. Dampak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia semakin jahat dan eskalasi dosa itu semakin meningkat. Semakin meningkat, bahkan firman Tuhan katakan menjelang akhir zaman ini, kejahatan akan semakin banyak. Dan orang yang berdosa itu salah satunya adalah kita. Ya. Nah, kesadaran inilah yang harus kita bawa sehingga kita sadar bahwa dosa itu adalah penghalang kita ketemu sama Tuhan. Dan Tuhan itu membenci dosa. Dia yang kudus tidak bisa bertemu dengan kita yang berdosa. Nah, kalau kita nggak menyadari ini sebagai orang berdosa, kita nggak akan pernah menyadari bahwa kita ini perlu Allah dan kasih-Nya. Ya, kalau kita nggak menyadari kita ini orang berdosa, kita nggak akan pernah perlu Allah. Sehingga ini sebenarnya poin yang sederhana, tetapi memberikan pengertian ketika kita merenungkan kasih Allah. Oke, berikutnya unsur-unsur apa lagi yang harus ada ketika di poin ini? Yang kedua itu adalah miliki kesadaran karena saya orang berdosa, maka saya perlu Yesus. Saya perlu Yesus. Kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Ini kita termasuk di sini nih sebelumnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebenarnya dahulu kami semua, termasuk di sini berarti Paulus gitu ya, terhitung di antara mereka, termasuk orang-orang yang tadilah kelakuan-kelakuannya jahat berdosa gitu ya. Ketika kami masih hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Lanjutkan. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Lihat Paulus itu sama menyadari hari ini gitu ya. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat apa? Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Wow. Ya. Ini anugerah luar biasa. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Di mana? Di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wow. Kesadaran itu perlu. Kesadaran mengatakan, menyatakan, menerima bahwa yes, saya perlu Yesus dalam segala aspek kehidupan saya. Itu perlu. Terutama bicara tentang penghapusan dosa. Ini poin-poin yang penting. Paulus menyadari itu. Dia yang kita kenal sebagai orang yang hebat dalam pelayanan. Tetapi sebelumnya dia ada di posisi ini juga. Dan dia merasakan betul. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga dia ada, bahkan menerima karunia yang melimpah-limpah. Sehingga kalau kita bicara gitu ya, hidup Kristen tuh harus hidup yang berlimpah-limpah. Hidup Kristen tuh harus berkatnya penuh dengan berlimpah-limpah. Gak usah minta juga. Gak usah menggerutu sama Tuhan juga buat minta yang melimpah-limpah. Janji Tuhan sudah disampaikan bahwa kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita. Dalam Kristus Yesus. Ini. Kalau saya lihat poin ini, lihat bagaimana anugerah berkat Tuhan itu yang melimpah-limpah itu diberikan buat setiap orang yang percaya. Ya, kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kebaikan Tuhan, ngomongin berkat yang melimpah-limpah, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Semua yang baik daripada Tuhan nih dikasih, garis bawahi, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita. Semua dikasih. Ya, ini janji yang kita harus pegang. Hidup dalam Kristus Yesus, sadar kita objek kasih-Nya, ngomongin berkat Tuhan, udah Tuhan sediain. Ya, asal miliki sikap bahwa kita sadar kita perlu Yesus Kristus. Ya. Dan unsur yang terakhir, kita baca dulu ini, Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 1 Petrus 1, 18-19, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana,
Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Wow, ini bagian yang luar biasa gitu ya buat kita. Sehingga kita melihat, wah, hidup kita ini terlalu amat sangat berharga. Karena kita menjadi objek kasih Allah. Ya. Dia yang kudus, dia yang mulia datang kepada diri kita yang hina dan berdosa ini. Itulah kasih. Oke, itulah kasih. Sehingga bagian berikutnya, bagaimana kita melihat di poin berikutnya, bicara tentang menerapkan kasih Allah. Setelah kita merasakan kasih itu, poin yang kedua kita juga harus bawa kasih itu kepada orang lain. Gak ada hal yang lain selain kita harus bawa kasih itu kepada orang lain. Ya, unsur-unsur yang harus ada dalam bagian ini apa saja? Ketika kita melihat bahwa kita menerima kasih Allah, hidup kita menjadi berharga, ya. Dia telah tebus dengan darahnya yang mahal. Dia sudah layakkan kita. Kelayakan inilah yang membawa kita untuk kita bagikan ke orang lain. Kelayakan itu seperti apa sih? Kekudusan itu seperti apa sih? Anugerah itu seperti apa sih? Seperti bahasanya gitu ya. Kita yang gak pantas menerimanya, tetapi Tuhan kasih. Sekali lagi, kita yang gak pantas menerima, tapi Tuhan kasih. 2012 saya amat sangat merasakan dan mengerti akhirnya bagaimana Tuhan mengajar saya untuk melihat pembenaran ataupun bahasa yang hari ini saya sampaikan, kelayakan itu. Mencoba untuk mengilustrasikan di kebaktian ini. Jadi kejadian di sekitar 2012, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian saya ini atau tidak. Ada satu keputusan dari kampus saya yang dahulu bahwa saya nggak bisa lanjut kuliah. Oke. Saya harap gak bosan yang udah pernah dengar, karena ini betul-betul merasakan bahwa ini loh kelayakan itu, ini loh anugerah ini gitu ya. Bagaimana sekitar 2012 ada satu peristiwa yang membuat saya udah gak bisa melanjutkan kuliah, gak layak. Kenapa gak layak? Udah nilainya jelek gitu ya, utangnya numpuk gitu ya, kena SP. Itu sekitar 2012 lah. Sekali lagi udah nilainya jelek gak bisa dapat beasiswa. Terus utangnya numpuk berjuta-juta, dapat SP karena melakukan pelanggaran. Berarti apa kalau udah nerima kayak gitu stigmanya? Udah nggak layak, ya, udah nggak bisa. Udah di pimpinan tuh dipotong, ya, pimpinan kampus tuh udah potong, udah nggak bisa, udah kena SP, udah nilainya jelek gitu ya, apalagi nggak bisa bayar kuliah, udah nggak bisa, udah nggak layak sama sekali. Dan saya mengerti konsep kelayakan akhirnya apa. Ketika saya udah gak bisa lanjut kuliah, tiba-tiba saya udah bilang ke orang tua, "Mak, saya pulang Cianjur aja lah, di sawah gak apa-apa lah, nyangkul gitu ya, atau bisa ngangon domba, ngangon kambing, ngangon kerbau, piara bebek. Udahlah saya pulang kampung aja gitu." Karena di sana udah gak layak, udah gak bisa lanjut perkuliahan. Orang tua saya cuma bilang, "Ya udah pulang aja." Saya cuma bilang, "Sorry, gak bisa ngebanggain, gak bisa lanjut menyelesaikan studi, udah pasrah." Ketika minggu-minggu mau pulang, dan udah pasrah, bener-bener, sekali lagi ya Bapak Ibu, saya gak membuat-buat, tapi bener-bener udah pasrah. Karena udah gak layak, udah gak bisa lagi. Udah dipandang hina sebagai orang yang paling berdosa gitu ya. Udah dipandang, ya orang udah beda banget ya, karena udah SP, nilai jelek, udah gak lulus, mata kuliah, utang berjuta-juta. Ya tiba-tiba saya ditelepon di bagian keuangan. Bagian keuangan cuma bilang kayak gini, saya masih ingat banget, saya sampai note di sini gitu ya. Bilang gini, tiba-tiba pimpinan panggil saya dan berkata, lewat telepon pada waktu itu, "Dri, kamu harus lanjut perkuliahan. Hutangmu sudah dibayar, lunas. Sudah ada yang tebus, sudah ada yang bayar lunas." Perhatikan, saya cuma nanya waktu itu. Saya langsung inisiatif ya, karena saya orang waktu itu masih semester awal, yang langsung bilang gini, "Siapa yang lunasin?" Karena masih ngerasa gak layak. Siapa yang lunasin? Siapa yang bayar? Siapa yang punya hati ngelayakkan saya untuk lanjut kuliah? Ya karena kan udah mentalnya udah down gitu ya. Siapa gitu ya? Pimpinan ini gak bilang, cuma bilang kamu balik ke kampus, isi kartu rancangan studi, kamu kuliah lagi. Siapa gitu ya? Saya cari tahu siapa.
Tapi di situ saya ngerti. Dan saya lanjut kuliah, dari situ saya belajar bahwa ini loh yang namanya dilayakkan oleh Tuhan. Kasih itu kayak gitu. Kita yang gak pantas terima, kita terima. Ya. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya cari tahu. Walaupun saya enggak tahu sampai sekarang. Gitu ya. Berarti itu peristiwa 10 tahun yang lalu. Tapi ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Walaupun saya enggak tahu, tapi ada petunjuknya yang saya tahu sampai sekarang. Yang lunasin saya bayar kuliah waktu itu, yang hutangnya numpuk-numpuk juta-juta. Ini kebanggaan. Salah satu jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Ya, saya nggak tahu sampai sekarang siapa, tapi itu menjadi pengalaman pribadi saya dengan Tuhan luar biasa. Sehingga saya ngerti, oh ini loh kelayakan itu. Yang nggak pantas, tapi Tuhan kasih. Kita nggak perlu mengoceh-ngoceh. Kenapa Tuhan, saya gini Tuhan. Tapi ketika kita terima kasih itu, selanjutnya apa? Buktikan kasih itu, bawa itu ke orang lain. Kita sudah menerima kasih itu, merasakan betul bagaimana kelayakan daripada Tuhan itu, bawa ke orang lain. Ya, bagikan itu ke orang lain. Sehingga buat adik-adikku yang sekolah teologi, maju terus. Ya, maju terus. Kalau engkau yakin akan panggilanmu, jangan takut, maju terus. Bapak ibu saudara pun sama. Ketika kita berada satu bagian di studi, di pekerjaan, yakin tuh dari Tuhan, maju terus. Dan bagikan kasih itu ke orang lain. Oke, unsur-unsur apa aja yang harus ada dalam bagian ini? Yang pertama, kita ngelihat kita dipakai Tuhan untuk saling membantu tubuh Kristus bertumbuh dan mengembangkan kekuatan spiritualnya. Artinya ketika kita bantu orang lain itu, karena kita merasakan kasih Kristus, perbuatan baik atau kasih yang kita bagikan ke orang lain itu, kita bawa itu sebagai bentuk bagaimana kita mau mengembangkan orang lain juga. Memberikan pertumbuhan, kekuatan spiritualnya buat mereka. Sehingga semua perbuatan baik, semua kasih yang Bapak Ibu Saudara bagikan, dasarnya ini, unsur-unsurnya. Ya, membantu tubuh Kristus bertumbuh, mengembangkan kekuatan spiritualnya. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, bentuknya apapun, sekali lagi ekspresi kasih itu banyak. Ada yang ekspresi kasih dengan memberikan uang, memberikan materi, ekspresi kasih dengan memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan tenaga, komitmen, pelayanan, apapun itu, ekspresi kasih dari Bapak Ibu, teman-teman semua, unsur yang harus ada adalah pastikan itu kita lakukan untuk membantu tubuh Kristus bertumbuh dan mengembangkan kekuatan spiritualnya. Sehingga kalau unsurnya ini, semua perbuatan kita yang baik-baik itu diterima orang lain juga dengan tujuan orang lain itu bertumbuh. Senang ya kalau sama-sama anggota tubuh Kristus saling bertumbuh. Yang kedua, unsur yang harus ada ketika kita bawa kasih itu kepada orang lain, yaitu kita dipakai Tuhan untuk membantu anggota lainnya menemukan tempat dan arah dalam perjalanan spiritualitasnya. Jadi kita juga dipakai Tuhan ya Bapak Ibu. Ketika kita hidup dalam kasih itu, membawa kasih itu, kita tuh nolong orang lain untuk menemukan perjalanan spiritual mereka, perjalanan rohani mereka. Ya. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita semua menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Jangan kira gitu ya, kita memberikan waktu untuk mendengarkan seseorang cerita ke kita. Jangan kira itu hal yang sepele. Itu menolong mereka untuk mereka menemukan perjalanan spiritual mereka. Ketika kita membantu, mengasihi, bentuknya apapun ekspresi kasih, itu akan membantu unsurnya ya, membantu perjalanan mereka menemukan arah perjalanan kehidupan spiritualitasnya. Dan yang terakhir, unsur yang harus ada juga ketika kita membawa kasih itu kepada orang lain, kita berhubungan satu sama lain secara efektif untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun wujud kasihnya, apapun ekspresi kasihnya kepada orang lain, itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kasih, yang katanya kasih kita bagikan ke orang lain, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan. Melainkan pekerjaan diri sendiri yang diseumpamakan pekerjaan Tuhan. Itu bukan unsur yang kita bawa kepada kasih buat orang lain. Ya, pastikan 3 hal ini, bawa kasih itu kepada orang lain, pastikan itu menjadi berkat untuk mengembangkan kekuatan spiritual mereka. Pastikan itu juga menjadi tempat untuk mereka menemukan perjalanan spiritualitasnya. Dan pastikan juga kasih yang kita bawa itu berhubungan satu dengan yang lain secara efektif untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah ini semua menjadi berkat buat kita. Sehingga ketika kita lihat 1 Yohanes 4 secara keseluruhan. Bahkan semua kitab dari Yohanes ini hanya satu.
Ya, memberikan kesadaran bahwa kasih dari Allah itu sangat besar dan nyata. Dia tulus, bukan hanya iseng mengasihi kita. Perhatikan ini, Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, bukan cuma iseng mengasihi kita, tetapi dia cinta sama kita tuh sungguh-sungguh. Kalau kita sudah menyadari betul dicintai Tuhan, bagaimana bisa kita tidak bereaksi untuk kita mencintai orang lain? Saya pakai bahasa cinta gitu ya, karena familiar di anak muda, atau di bahasa kasih kan ya sama gitu ya. Kalau kita menyadari betul kita dikasihi Tuhan, hidup ini dikasihi Tuhan, bagaimana bisa kita tidak bereaksi untuk kita tidak mengasihi orang lain. Sehingga ini menjadi satu kesatuan yang indah. Anggota tubuh Kristus, better together, saling mengasihi. Anggota tubuh Kristus ya, bersama lebih baik menyadari bahwa kasih Allah itu dahsyat buat hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih sahabatku. Berbagai nama yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan untuk menunjukkan bagaimana Allah sangat ingin dekat dengan kami. Sehingga kami boleh panggil Engkau Bapa. Kami boleh panggil Engkau sahabat. Kami boleh panggil Engkau sebagai Tuhan kami, Raja kami. Itu semata-mata hanya karena kasih-Mu buat kami Tuhan yang tidak layak ini. Kami hanya bisa bersyukur, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, berterima kasih. Sebegitu layaknya Engkau melayakkan kami orang yang berdosa ini untuk memanggil Engkau Bapa. Bahkan sebegitu layaknya Engkau melayakkan kami untuk mengangkat kami sahabat. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Nah, biarlah itu semua bisa kami sadari penuh bahwa hidup kami ini tidak lepas dari kasih Kristus, anugerah daripada Engkau. Dan biarlah ketika kami menyadari betul bahwa kami dikasihi oleh Tuhan, kami akan bisa pasti bereaksi untuk kami mengasihi orang lain, untuk kami mencintai orang lain, terlebih mencintai anggota tubuh Kristus yang ada. Bahkan gak cuma itu, kami juga mencintai orang-orang di luar sana yang belum mendengar tentang kasih Allah itu. Oleh karenanya hamba berdoa sore hari ini, pakai kami Tuhan masing-masing sesuai dengan pengalaman spiritual kami, pengalaman rohani kami. Engkau yang membawa kami mendeskripsikan diri-Mu yang agung itu buat kami masing-masing. Sehingga melalui pengenalan itulah kami melihat Allah itu dan membawa itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk waktu yang baik di malam hari ini. Dan hamba-Mu selesai berbicara, hamba bersyukur, terima kasih karena Engkau pakai hamba untuk mempersiapkan firman dan menyampaikan suara Tuhan sore hari ini. Selanjutnya hamba serahkan kepada Allah Roh Kudus saja untuk firman ini termateraikan dalam kehidupan kami dan kami bawa dalam hari-hari. Di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, di sekolah kami, di gereja di mana Engkau bawa kami untuk bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur dan mengakhiri firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama Bapak Ibu. Kita akan meresponi firman Tuhan yang ada dengan menaikkan satu pujian, sambil pujian dinaikkan. Jikalau ada yang mau merespon, ambil keputusan, ambil komitmen apapun itu berkenaan dengan keberadaan Bapak Ibu, boleh maju ke depan untuk didoakan. Pak Pendeta Gins, Pak Pendeta Refli sangat amat bersedia untuk menerima Bapak Ibu dan berdoa bersama. Sama kita naikkan pujian. Siang terindah, amin. Hati yang mulia, Terima kasih Tuhan. hanya ku temukan di dalam
Sungguh anugerah-Mu luar biasa Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup. Mari jikalau ada mungkin mau memperbaharui kembali hubungannya sama Tuhan, mau minta dukungan doa untuk dikuatkan waktu yang baik yang ada malam hari, untuk berdoa. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Kami temukan hanya dalam-Mu Yesus. banyak ku temukan di dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pembuktian bahwa kasih Allah yang begitu besar yang dicurahkan untuk kami. Kami yang tidak layak, kami yang berdosa, tetapi dengan kasih-Mu yang besar itulah kami dilayakkan. Bahkan dijamin diberikan kepada kami hidup kekal. Pimpin kami dalam hidup ini ya Tuhan, supaya kami bisa menerapkan apa yang Kau sudah teladankan kepada kami, dengan rela berkorban karena kasih-Mu yang besar itu. Hari ini kami dinasehati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi objek dari kasih Allah. Dan oleh karenanya kami siap untuk membawa juga kepada orang lain. Kami siap untuk mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Supaya benar-benar apa yang Tuhan sudah firmankan itu terrealisasi dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik untuk bisa bersama dalam kebaktian ini. Kami sudah menikmati banyak berkat di dalamnya. Ketika kami bernyanyi memuji Tuhan, kami yakin percaya ini menguatkan kami dan meneguhkan kami. Ketika kami memberikan persembahan syukur kami,
mendengarkan firman Tuhan. Ini bagian yang terindah yang Tuhan beri bagi kami di hari ini dan khususnya di sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sudah memberikan yang terbaik dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik juga buat kami. Kami akan mengakhiri kebaktian ini dan setelah ini kami akan meninggalkan ruang kebaktian ini dan menuju ke tempat kami masing-masing. Sertai kami semua dan lindungi kami, jaga pelihara kami. Berkati jemaat-Mu dalam perjalanan hari esok dan seterusnya. Dalam tugas mereka, pekerjaan, bisnis, studi, pelayanan. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka. Memberikan mereka kekuatan, kesanggupan untuk bisa melewati hari esok dan seterusnya. Sehingga kami kembali datang di minggu yang akan datang. Kami datang bersorak, kami datang memuji Tuhan. Karena perbuatan tangan Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam kebaktian ini. Mohon berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Kebaktian sudah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan yang akan disediakan buat kita untuk minggu yang ke depan. Happy Sunday, Tuhan berkati.